Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang gimana caranya mengatur PDKT supaya jadi lebih mudah, gitu kan. Nah, sebelum kita kasih tahu gimana caranya, mesti kasih tahu dulu kesalahannya apa, gitu kan. Kalau orang biasa PDKT itu punya banyak kesalahan di luar kelas cinta, di luar hidden system, di luar lovable lady, mereka punya banyak kesalahan karena mereka pada saat PDKT mereka fokusnya pengen ngapain? Coba jawab. Pengen ngapain orang di luar sana kalau PDKT? Pengen jadian, terus pengen ngapain lagi? Pengen ada yang nemenin lah, Ah, atau yang bisa nganter jemput gitu. nah jauh ya, Ya, betul. daripada sendiri terus gitu. Jadi pengen ada orang yang jadi pasangan, Ada yang nemenin kayak jadi pokoknya pada saat masa tua nanti gitu. Jadi jauh banget gitu. Ada juga yang pengen ngerasa bahagia. PDKT supaya gue bahagia gitu, supaya gue ngerasa dicintai dan segala macam. Padahal sebenarnya PDKT itu kan cuman kalau di bahasa panjangnya itu kan singkatan tuh PDKT. Panjangnya apa? Pendekatan. Artinya apa? Cuman ngedeketin. Titik gitu. Tidak berusaha meminang gitu kan. Tidak berusaha membuat dia jadi mencintai, ya kan? Mencari pasangan hidup, berusaha jadian dan mencari itu tuh kesalahan fatal utama yang bikin orang PDKT-nya jadi lama atau jadi ngaco karena mereka udah kejauhan. Nanggap ya, pernah nggak lo dikasih kerjaan sama mungkin dulu waktu sekolah, waktu studi atau waktu di kerjaan sekarang, kasih kerjaan baru, kayaknya susah banget. Pernah ingat ada kejadian gitu, kayaknya susah. Biasanya itu kayaknya susah banget kalau mikirnya kejauhan, betul nggak? Iya. Waduh, gua kan belum pernah. Nanti gimana kalau ternyata gini-gini? Lo mikirnya yang udah di belakang nanti. Padahal yang di depan, step pertama sebenarnya sih gampang. Sampai 2 juga masih gampang. 3, 4, 5 juga masih gampang biasanya. Ya agak susah tuh di belakang. Gimana kalau nanti ini? Gimana kalau nanti tidak sesuai standar orang? Nangkep ya? Jadi yang ngebuat PDKT itu jadi aneh dan akhirnya jadiannya jadi susah, itu bukan karena apa istilahnya ya, hubungan cinta itu rumit, tapi karena pikirannya yang terlalu jauh. Nah, coba kalau kalian lihat di gambar yang pertama itu halaman 1, ya kan? Itu kurang lebih menggambarkan eh, apa namanya? Fungsi dari sebuah PDKT sendiri. Oke, fungsi dari PDKT sendiri. PDKT itu ada 3 fungsi yang berjalan sekaligus berbarengan jadi satu. Oke? Yang paling pertama, harusnya PDKT itu cuma untuk menawarkan. Kan kita kan tertarik sama seseorang gitu ya. Kalau kita tertarik sama sebuah barang, kita ngomong barang dulu deh. Kalau kita ngeliat ada barang bagus di etalase atau di sebuah online shop gitu. Kita lihat, baru scroll nih. Hey, kayaknya keren, fotonya bagus gitu kan. And banyak orang yang nge-like, and kayaknya ini populer. Terus kalau kita pengen tahu lebih jauh tentang barang itu, apa yang kita lakuin? Tanya sales. Samperin kan, kita dekatin kan, tanya sama salesnya kalau itu beneran di toko. Baca deskripsi Atau baca deskripsi, atau nanya, gitu kan, nanya. Pokoknya kita datang untuk menawarkan sesuatu. Kalau kita lagi PDKT, kita datang ke sana, tujuannya mendekati buat apa? Cuman menawarin kedekatan aja, nawarin obrolan, gitu, nawarin sesuatu yang positif. Karena kan nggak beneran lagi jualan kalau PDKT kan, lain cerita. Kalau kita lagi jual beli beneran, ya kita ke sana nanya harga, nanya produk, nanya apa segala macam. Tapi kalau PDKT sama orang, kita datang ke sana menawarkan topik, gitu, menawarkan bercandaan, atau bahkan menawarkan diri juga. Hey, nama gue Alex, nama lo siapa? Jadi kayak nawarin aja. Nah, tapi kebanyakan orang kalau terutama cowok nih, cowok, kalau ngeliat cewek cakep, bawaannya gimana supaya cewek itu jadi suka, buka hatinya, dan akhirnya jadi jatuh cinta dan tergila-gila sama gue. Ya. Kalau mikirnya ke sana jadi jauh. Nah, kan sama kayak gimana caranya supaya gue bisa kaya raya. Panjang nggak jalannya? Panjang, gitu. Tapi gimana caranya supaya mulai bisnis? Kecil kan? Cari produk, cari pasar, atau terbalik, cari pasar, cari produk, tawarkan. Tawarkan sesuatu yang sifatnya positif. Di awal ini nih, di awal. Jadi PDKT itu cuma bentuk penawaran doang. Kalau cewek, udah lihat cowok lucu di kantor atau di kampus atau di tempat lain, terserah, ya kan, kayak di coffee shop atau apa, ada cowok lucu, tertarik dong. Ih lucu nih, kayaknya tipenya gue nih kan.
mukanya begini, tingginya kayak gini. Jauh banget. Iya, kepribadian, pribadi gitu. Terus Itu ap- jauh. apa yang bisa cewek lakuin kalau untuk menawarkan sesuatu sama nih cowok? Kan tertarik nih, paling kan tertarik sama nih cowok. Jadi apa yang bisa dilakukan paling awal, kan nggak kenal, untuk menawarkan sesuatu, tawarin apa ke dia? Keluarin. Senyuman. Iya. Yes. Paling minimal, betul nggak? Cuman tawarin senyuman aja, gitu loh. Misalnya itu emang sebelah-sebelahan gitu, atau bentuknya seperti ini, cuman kayak senyum aja. And then lepas. Kalau ternyata dia responsif, itu udah bagus. Itu yang kita mau cari, responsif. Kalau dia nggak responsif, misalnya kamu senyumin, terus dia cuman lihat datar gitu aja, nggak senyum balik ya, Iya. lihat gitu terus udah main handphone atau apa, Tapi kok Tapi dia ngeliat lagi gitu. tapi dia ngelihat lagi, Heeh, nah, berarti penasaran. kena, respon dong, ada respon dong. Oh. Mungkin yang pertama dia kaget atau nggak pakai kacamata, nggak lihat gitu. iya itu yang mau Oh iya, oke. istilahnya bener nggak gue jangan kegeeran juga Betul, kan? betul, Gitu. betul. Jadi kalau abis ngelakuin kayak, Mawas diri. abis gitu berapa menit kemudian dia kayaknya ngeliatin balik, ya berarti kan ada respon, bisa dilanjutin. Ya jadi nggak bisa tuh yang namanya kalau mau deketin orang itu kitanya diem. Kalau cowok kebetulan nggak gitu, tapi ada juga loh cowok. Cowok tuh kalau lagi pengen deketin cewek, pasti gayanya sok. Nah, tuh dia istilah yang biasa dipakai sama cowok. Cewek jarang pakai kata sokul kalau cewek. Cowok tapi sokul, betul nggak? Ada cewek cakep di lingkarannya dia, tadinya nggak ada, cewek cakep ini baru datang entah dari kampus sebelah atau dari divisi lain, baru masuk di sana, terus cewek cakep tuh, langsung sokul. Nah, sokul itu kan diem, betul nggak? Sokul tuh diem, nggak menunjukkan apapun, biasa kayak tembok biasanya, gitu. Kayak misalnya teman-temannya, lo kok nggak kenalan sama itu? Ah, santai aja nanti aja. Cowok tuh suka gitu tuh, ya kan? Di Sambil nyurang-nyurang. nyurang tuh apa? Kayak so keren. Oh, sok keren. Jadi Oh, serius ya. si cowok pikir diam itu, pasif itu, sokul itu akan bikin orang jadi tertarik gitu. Hal yang sama juga dilakuin sama cewek, tapi cewek nggak pakai kata sokul gitu loh, jaim gitu kan, jual mahal. Jadi kalau gue suka sama seorang cowok, yang gue lakuin adalah jangan kelihatan suka, gitu kan. Lakukan Salah kan? persis apapun kebalikannya gitu loh. Pokoknya jangan sampai kelihatan suka. Nah, nggak bisa. If we like someone, attracted to someone, dan kita pengen gebet dia, PDKT sama dia, yang pertama kali harus lakukan adalah menawarkan dulu. Menawarkan yang tadi kalau cewek senyum, atau bisa juga menawarkan topik. Ya kan, kalau misalnya di coffee shop, ada orang yang menarik di samping kita, apa yang bisa kita tawarkan kalau pakai topik? Lo selalu minum latte. Yes. Soal Kalau dia nongkrong lagi di minum sini latte ya, kalau dia minumnya gitu. Atau kalau lu bingung di sini minuman yang enak apaan sih? Oh, iya. Ya kan, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya emang udah pernah ngelihat dia berapa kali di tempat itu, bisa juga pakai tanya. Suka nongkrong di sini juga ya? Kayaknya udah berapa kali ngeliat kamu. Ya, buka topik seperti itu, sederhana. Atau kalau di Hitman System ada topik apa yang bisa dipakai? Bad guy, nice guy. Sejuta umat. Iya kan, itu intro sejuta umat yang kita udah ajarin dari tahun 2006. Kalau kalian tahu nggak apa itu? Nggak tahu ya. Jadi ada cewek lagi duduk di kafe, misalnya kita lagi duduk di sebelahnya atau kita masuk ke dalam, kita ngobrol sama dia. Menurut lo cewek lebih suka yang mana sih? Bad guy, ya, bandel, atau yang nice guy, yang alim? Menurut lo suka yang mana? Cewek. Ceweknya bakal jawab kan. Nah itu kan menawarkan, gitu loh. Itu menawarkan. Nah, pada saat lagi proses menawarkan itu, ya kan, ada fungsi berikutnya, gitu loh, yaitu menerawang. Menerawang itu apa sih bahasa Indonesianya? Yang lebih umum dipakai, ini nggak umum sih menerawang. Dilihat lebih jauh ya. Dicek lah, diuji, dievaluasi, ya, gitu. Jadi pada saat menawarkan itu, setelah kita menawarkan, langsung kita lihat responnya gimana. Kalau dia dingin, jutek, nggak jawab, buang muka, ngeludah gitu kan tiba-tiba. Jahat. Pernah nggak pernah lah ya. Untung belum. Untung lo gitu. Cowok suka gitu mikir deh kalau misalnya lagi ngehit takutnya bakalan dicuih gitu kan atau disiram air gitu kan. Nah, kalau ada sikap-sikap yang seperti itu kan berarti dia tidak membuka dirinya. Betul? Dia tidak membuka diri berarti dia tidak tertarik. Apa yang perlu kita lakukan kalau ada orang yang tidak tertarik pada saat kita dekati? Iya. Ya udah cut. Kalau di Nggak usah HS minta kita nomor telepon dulu.
Ngobrol aja belum. Hardcore ya. Hard selling. Ngobrol Kan aja nggak enak belum. gitu loh. Takutnya kan nggak enak. Ngapain sih nih cowok gitu kan? Iya bener sih, bener yang kamu bilang bener. Cuma maksudnya kalau kita ngajak topik aja nggak mau digoreng istilahnya, topiknya ya nggak mau dibolak-balik gitu makanannya. Terus ya udah kita nggak bisa lanjut ke berikutnya, masuk akal. Tapi banyak orang nggak gitu kalau lagi deket sama, lagi suka sama seseorang. Gue suka A, ya kan? And then ya udah gue deketin, ajak ngobrol tentang film kayak. Kalau dia kayaknya suka K-pop, ngobrolin K-pop kayak. Jadi itunya udah bener, maju menawarkan. Tapi ketika dianya nggak responsif, si A itu nggak responsif, apa yang kebanyakan orang lakuin? Coba, iya, coba jalur lain kan? Sama yang cewek juga kayak gitu biasanya. Coba jalur lain. Kalau cowok langsung insting, nggak bisa masuk, oke coba sini. Nggak bisa, oke sini. Nggak bisa terus sampai nanti pakai pelet dan yang lain-lainnya. Pelet makan ikan. Iya. Ya kan ikan juga. Ya kan? Nah jadi itu udah nggak beres. Di situ sudah mulai kesalahan fatal pada saat lagi PDKT. Kita lagi deketin orang yang nggak tertarik sama kita. Orang nggak suka makan donat, kita tawarin donat, terus kita paksa, enak loh donat, tapi nggak suka. Enak donat beneran, nggak suka. Maaf nggak? Gitu loh. Itu yang sering kejadian. Terutama laki-laki. Terutama laki-laki. Pernah Pernah ya? waktu ngehit, saya itu marah-marah gitu. Hah? Sampai hampir membahayakan diri sendiri juga sih. Itu waktu itu kan kita kenalnya rame-rame. Ada sekitar 3 orang. Kita 3 on 3. Oh, 3 on 3, oke. Cewek 3 lucu, cakep. Boleh nih kita ajak kenalan ya. Kita ajak kenalan. Terus nggak tahu kenapa pada awal ngehit, pada awal kenalan itu udah oke nih, udah nyambung obrolan. Terus tiba-tiba ada kayak perbedaan pendapat itu, temen aku sama salah satu cewek itu, ya akhirnya kita dimarahin sama cewek Sama itu. siapa? Sama si ceweknya. Nah, Oke. cewek itu. Akhirnya yang awalnya udah mau closing, tiba-tiba buyar. Itu sampai dimarahin karena salah satu dari kalian agak sedikit Ya memaksa, agak sedikit menyerang. menyerang. Nah. Oke. Ya. Atau menyerang dalam bentuk verbal sih. Baru push ya. Maksain pendapat gitu kan? Maksain pendapat gitu. Karena memang mungkin salah kaprah soal CML. Iya. Jadi, nah ini bukan terjadi sama yang HS doang gitu loh. Semua orang gitu, terutama laki-laki gitu loh. Ya kalau ngelihat ada rintangan, pengennya dijebol gitu kan. Melihat ada tembok tinggi, pengennya dipanjat. Jadi kayak Challenge gitu. karena ngerasa PDKT itu adalah menaklukkan. Laki-laki nih. Karena di otaknya PDKT itu menaklukkan. Gue harus bikin nih mangsa ya, nih target ya, bertekuk lutut. Gitu loh. Pengennya begitu laki-laki. Makanya PDKT bisa sampai berbulan-bulan. Bener gak bro? Yang lain. Dia udah tahu ilmu. Sekarang setelah tahu gitu, tapi nanti begitu ketemu yang cakep banget lupa, terpancing lagi. Egonya Soalnya dia beda kos. Biasanya gitu. Yang ini beda nih, yang ini layak buat digituin gitu kan istilahnya. Itu. Nah yang cewek di opposite. Semakin ganteng, cakep, keren nih cowok, makin dingin ceweknya. Makin nggak mau ngomong, makin jaga jarak, makin jaim. Biasanya, nggak sayang kalian berdua sih. Mungkin juga gitu, tapi nggak tahu lah ya. gitu sih. Makin gitu. Ya. Nah giliran sama cowok-cowok yang kalian nggak suka, kalian menawarkan segala macam hal, kedekatan, bercandaan, toel-toelan, nempel, rangkul-rangkulan, pede segala macam yang kalian suka ditutup kayak tembok. Oh gitu. Cewek biasanya gitu. Ya, lu ngerasanya gitu kan? Kalau lagi pengen deketin cewek? Iya, kalau cewek yang aku suka ya rada susah gitu. Ya. Kalau misalkan dia open banget Kalau gitu, dia open, tapi sebenarnya ya cuman kayak nganggap temen doang gitu loh. Gak apa-apa, yang penting udah open karena standar awalnya open dulu. Ya misalkan ada orang ngajak kenalan, terus kitanya open-open aja, padahal sih jelek lu, nggak mau. Gak apa-apa. Cuman jadi teman doang. Jahat. Ngeliatnya gitu amat. Pengen tahu dari sisi cewek gimana. Iya. Iya kan? Kiranya, iya. Ya. Kan kita bukan cewek. Nggak apa-apa juga gitu. Cowok jadi kayak, wah lampu hijau nih gitu. Gak
Kan nanti bisa tolak di belakang. Tenang aja. Iya. Anak ayam. Iya, anak ayam dulu prinsipnya. Itu prinsip LL soalnya. Kumpulin aja dulu. Nanti di belakang bisa disortir. Ini buat tukang antar jemput, ya kan? Ini buat ngirimin makanan, pakai GoFood, pakai Grab. Ini buat yang lain. Ngantri simputan. Ya, pusat itu hampir 2 jam itu kan. Aku 1 jam. Ya kan? Jadi bisa diatur belakangan. Nah, harusnya di awal ini adalah menawarkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang kita suka, prinsip pertama adalah menawarkan. Ingat ya, nawarin apa positif. Kalau orangnya nggak tertarik, apa yang kita lakukan? Tinggalin. Kalau dia kayak misalkan lagi rame-rame cowok misalkan, pada kayak lagi ya dia ngerespon tapi kayak so sibuk gitu, kayak bercanda sama teman-temannya gitu. Tapi ya kalau kita nanya-nanya dia jawab, "Oh iya iya iya," misalkan. Belum sih. Oke, kita diskusin. Tetap Itu lanjut responsif apa enggak tuh? Respon. Respon. Itu respon. Tapi so sibuk sama teman-temannya gitu-gitu. Maunya apa? Maunya kamu dapat perhatian. Maunya apa? Kan misalkan ya kita beraniin diri gitu. Mhm. Kadang bingung juga sih kalau misalkan mereka lagi rame-rame tuh cowok-cowok, Mhm. misalkan mau ajak kenalan gitu Mhm. kan. Jangankan yang rame, yang sendiri aja susah Mhm. gitu kan. Iya, terus misalkan teman-teman pasti ngeliatin dong, wah gila lu, tuh ada yang mau ajak kenalan tuh gitu kan. Terus dari gitu dia misalkan yang berdua dulu gitu apa. Gimana gitu sih, nggak ngerti juga sih. Nah, Harusnya gimana, cewek? Ini ceritanya apa? Beneran asing atau teman dari teman? Misalkan belum kenal sama sekali, Beneran asing ya? nekat gitu. Kalau itu emang agak susah, tapi nggak apa-apa, tetap bisa aja pura-pura nanya. Misalnya itu kan lagi di kafe settingnya, tanya aja, minuman di sini apa ya? Sebenarnya lebih gampang rame-rame apa sendiri sih? Siapanya? Kamu yang rame-rame Misalkan- atau dia yang rame-rame? Cowok. Heeh. Lebih gampang rame-rame sebenarnya. Misalkan Nih, jadi dibaliknya, Heeh. cowok lebih gampang deketin cewek kalau lagi rame-rame. ya kalau cowok Soalnya kita nggak fokus ke satu cewek itu. Kita kan tertarik sama cewek A. Kita ngajak yang lain juga. Jadi santai, cewek A-nya juga santai karena ada teman-teman yang ngejagain. Iya. Sama-sama santai. kalau misalkan mereka berlima terus yang tertarik nih satu, yang ini tertarik, kita pengen minta nomornya. Masa yang lain gak dimintain juga gitu kan? Minta nggak ya? juga Oh, minta juga. Pilih kasih banget kan? gitu. Ya, balik lagi nih. Tapi sebelum ke minta, kan mesti nawarin dulu. Ingat nih prinsipnya Iya. nih. So, nih, udah kejauhan. Mikir mau minta nomor. Iya. Ya kan targetnya itu. Ya kan? Closing dulu. Situ mau minta, situ ngasih apa dulu? Situ buka topik gak? Situ ngajak bercanda gak? Itu. Ya, jangan kepikiran gua maunya ini. Jadi yang paling pertama adalah menawarkan. Nah, kalau dia dingin jangan lanjut ya. Prinsipnya gitu. Tapi kalau cerita yang tadi Santi bilang, cowoknya ngejawab kalau ditanya, tapi abis itu sibuk sama teman-temannya, itu sih berarti dia responsif. Kalau kamu pengennya ngobrol lebih dekat lagi, ya panggil aja. Atau buka topik baru. Gitu. Ya, buka topik baru. Nah, setelah ada penawaran yang pertama tadi. Penawaran itu berarti, itu jangan yang aneh-aneh ya penawaran ya. Cuma ngajak ngobrol, buka topik, bercandain. Kalau cowok gampang nih. Cowok di sebelah gitu kan, teman kantor atau anak baru di divisi. Gampang, puji aja badannya, di bajunya atau apa. Baru potong rambut ya? Itu baju baru ya? Sepatunya bagus deh. Itu menawarkan tuh. Kalau cowoknya bilang, iya makasih ya ini karena beli di sini nih, jarangnya kayak gini. Tuh kan respon tuh. Kamu cuma ngomong 4 kata, sepatunya itu bagus deh. Misalnya gitu. Ya kan dijawab, iya karena gini. Itu udah lampu hijau tuh kalau kayak gitu. Lampu hijau buat ngapain kita nggak tahu, tapi minimal dia sudah respon. Nah kalau cowoknya tuh, sepatunya bagus deh. Ya lumayan lah. Nah kalau cowok yang kamu deketin kayak gitu, atau cewek yang deketin kayak gitu, berarti open nggak dia? Open, tapi 50-50. basa-basi dong. Iya, masih basa-basi doang. Jadi jangan terlalu berharap banyak gitu. Jadi lihat dari respon penawaran kita. Dibales apa enggak. Oke. Nah, kedua, misalnya kita udah deketin, udah berhasil ngajak ngobrol, pindah ke chatting misalnya. Atau langsung ngobrol di tempatnya karena di temennya temen misalnya. Kalau yang cewek-cewek tuh jarang asing sih biasanya, teman dari temen. Dari komunitas, ada cowok lucu atau apa di kantor segala macam. Nah, kalau udah deket, kita harus cek menerawang nih, yang fungsi 2.
Penerawang itu pengen lihat, lu tuh sama seperti impresi pertamanya gue nggak sih? Gitu. Waktu kita jatuh cinta sama dia pertama kali dulu, kita kan punya impresi kan? Oh, kayaknya orangnya ini nih, kayaknya orangnya ini nih, kayaknya orangnya ini nih. Jadi, fungsi PDKT adalah untuk ngecek, menerawang, dia seperti itu apa enggak. Bukan untuk nyenengin dia, bikin dia happy, memenuhi kebutuhan hidup dia, menjawab tantangan hidupnya, gitu kan? Atau berusaha menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan, gitu. Ya. Pada saat lagi PDKT, kita pengen ngeliat nih orang persis sama impresi pertama gue waktu gue jatuh cinta nggak? Sekitar minggu lalu atau 2 hari yang lalu. Ya. Jadi apa yang dicek kira-kira? Coba masing-masing punya kriteria tersendiri apa yang pengen dicek. Kalau kalian pengen cek apa misalnya? Cerdas nggak? Nah, Humoris nggak? humoris apa Atau enggak? cuman dari praktek HS doang? Ya, kayak gitu loh. Bawaan Pembawaan apa yang mau dicek? Wow. dari apa ya, cara berpakaian, cara dia. Pakaian kan bisa langsung lihat. Oh iya. Yang mesti dicek itu apa? Karakter. Makasih. Berarti kan harus ngobrol. Ya kan harus ngobrol, harus ada chatting, harus ada pertemuan. Kita nggak bakalan bisa ngecek nih orang kalau kita nggak actually deket sama dia, betul nggak? Betul. Makanya fungsi penerawangan ini harus ada di dalam bentuknya kencan atau paling minimal chatting. Kita nggak bisa dari awal dan nerawang. Wah, dia orang gini nih, cocok sama gue nih. Ya kan? Auranya nggak bisa. Oke, jadi merawang gunanya adalah ngecek impresi. Sama nggak seperti dugaan gue kemarin? Kalau sama bagus, lanjutkan. Kalau nggak sama, misalnya kita orangnya rapi, kita ngebayang dia rapi. Terus kita chatting sama dia. Untuk tahu dia rapi apa nggak dari mana? Stalking. Kalau aku sih ngelihatnya dia dari gaya makannya. Kalau cewek ini banyak nih ilmu penerawangan cewek banyak. Cowok biasa Boleh nih. Jujur. Boleh nih berburu nih. Kita bentuk tag team nih. lihat dari apa cara makan. Sama terakhir dia makannya kayak gimana. Buh. Aku sih biasanya gitu, ngelihat dia sendoknya di mana, yang nggak dimakannya gimana gitu. Sama cara dia treat waiters atau Oke, kan lihat tuh. Cewek banyak. Cewek banyak banget. Karena cewek memang naturally ngelakuin ini the whole life. Nggak nawarin apa-apa, nguji iya sepanjang waktu. Gitu. Ya kan ngehe gitu kayak. ikat ini. Maju kagak, nawarin kagak, buka diri kagak, tapi ngecek aja gitu loh, nguji aja mulu. Kayak analis ya. Iya bener. Checklist. Lihat tuh cowok kan gini-gini, lihat tuh sepatunya gitu berarti orangnya gitu. Ya kan? Gitu mulu kerjaannya. Nggak salah, tapi yang dilakuin cuman itu. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Makanya PDKT, makanya nggak dapet cowok-cowok yang dipengenin. Dia cuma dapet cowok-cowok yang ngedeketin. Kalau yang ngedeketin bagus. Gitu kan. Kalau yang nggak bagus, gitu. Anggap ya. Jadi, penerawangan ini mestinya dilakukan juga sama cowok-cowok. Ingat nih, cowok-cowok biasa kalau udah cakep langsung beres, kelar gitu. Kalau udah cakep udah, buat apa gue terawang lagi gitu kan? Gitu. Buat apa? Ibu juga. Berjuangin. Iya, buat apa gue cek apakah dia baik, apakah dia rapi, apakah dia punya kemandirian, apakah dia humoris? Enggak. Kalau dia udah cakep, bening, bodoh, gue taklukan dia. Awalnya. Ya awalnya, jadi awalnya kan gitu biasanya, gitu. Harusnya pada saat PDKT itu kita ngecek nih orang punya kualitas apa aja nih. Ya, gitu loh. Karena kita harus ngebayangin diri kita sebagai sosok yang pemilih. Berkualitas. Yes. Orang keren kan punya standar, betul? Orang keren nggak sembarangan. Jadi kitanya harus ngebiasain, kalaupun kita suka tertarik sama seseorang, kita mesti ngecek nih orang layak gak sih buat dapet gue? Cewek naturally ngelakuin gitu. Cowok kagak. Cowok kagak. Yang penting lucu bening beres gitu loh. Ya kan? Jadi itu yang makanya ngebuat cowok tuh akhirnya jadi banting tulang, kerja keras buat dapetin seorang cewek cakep misalnya. Misalnya udah tertarik nih. Wah, aku suka nih sama si Santi. Jadi mau Santinya jutek kayak, mau Santinya
Kalau dideketin mukanya udah kayak banteng marah ngamuk kayak mau ternyata dia suka apa ya kata-kata kasar kayak nggak peduli, gue pokoknya pengen Santi. Demi cinta. Bucin ya. Nanti Bucin. bisa dirubah. Iya. Alasannya banyak, Aduh, Pak. Ya, kacau. kayak gitu. Nah ini bucin-bucin awalnya gitu. Iya. Ya kan ngelakuin apa aja demi dapetin si Santi. Nah di sini salah. PDKT itu bukan untuk ngedapetin. Yang pertama tadi kan untuk apa? Menawarkan. Habis menawarkan kita ngelihat terawang. Nih orang bagus gak responnya? Nih orang punya kualitas yang cocok layak buat gue gak? Oke, cek compatibility. Compatibility itu artinya punya Identifikasi. Kan? iya, mengidentifikasi juga bisa. Ya kan? Cek misalnya gue suka cari uang. Nih cewek suka cari uang juga atau sukanya bakar uang gitu kan? Misalnya gue suka hobi olahraga. Itu yang Nih apa? masih di Merawang Oh. gitu kan. Gue suka olahraga. Nih cowok suka olahraga juga nggak? Gitu. Gue peduli sama penampilan. Nih cowok peduli sama penampilannya juga apa enggak? Jadi harus diterawang. Kalau jawabannya tidak, nggak suka, nggak cocok, nggak sama, nggak ini, ya stop. Ini nggak? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Tapi kadang hati lebih berbicara. Kenapa hati jadi berbicara? Karena mikirnya sudah Kejauhan. kejauhan. Mikirnya udah cinta-cintaan. Gitu, ya. Jadi itu yang soal menerawang. Nah, menerawang itu juga termasuk selain ngecek kualitas internalnya, cocok apa enggak sama kita, cek chemistry juga. Chemistry apa? Kayak kecocokan sama kita. Apa itu? Ya, apa itu? Apa sih yang cocok kalau dibilang chemistry? DNA, sikap, sifat itu. Ngobrolnya nyambung. Keintiman. Iya, apa itu? Kalau bilang nyambung, nyambung apa? Ngobrol. Ngobrol. Fisik. Sikap, sifatnya gitu nggak ada. Itu namanya compatibility. Berasa Kecocokan. sama Kalau chemistry itu pas lagi sama dia, entah itu chatting atau teleponan atau lagi berduaan, Nyambung kok. itu kayaknya kayak di dunia sendiri, kayak semuanya ketutup, everything flow gitu aja, enak. Kalau orang Barat ada istilah kata butterfly in stomach, gitu loh. Kayak grrr, ada rasa apa gitu, kayak ih enak banget, sembriwing kayak apa, kayak itu chemistry tuh. Everything flows naturally, nggak perlu dipaksain. Oh, gitu. Gitu loh. Jadi gue mau, dia mau, it flows. Nah, seringkali kalau cowok-cowok lagi PDKT, nggak flow kan? Manipulatif. Gitu loh. Nggak flow, si cowoknya lagi nawarin sesuatu, ceweknya menolak lah, menutup lah. Gitu loh. Mengecek dan menguji dan segala macem lah. Gitu loh. Nah, jadi, chemistry itu cek kayak gitu tuh. Nih, is it easy to talk with you? Is it easy? Kalau it takes so many effort, chemistry-nya nggak dapet nih kayaknya. Terus lebih penting mana kok di suatu hubungan, chemistry atau compatibility? Kalau kita bicara nantinya punya pacar atau punya suami atau istri, compatibility, compatible. Karena chemistry bisa dicari. Chemistry itu bisa diurus, bisa dibikin, gitu. Chemistry itu ada hubungan sama feeling soalnya. Ya, ada hubungan sama feeling itu bisa dibikin. Tapi kalau misalnya compatibility itu susah. Lu tipe begadang, ya kan? Dia tipe tidur sehat jam 9 aja udah kelap-kelip matanya. Ya kan? Nah itu repot nanti gitu loh. Lo nggak bisa ngobrol nanti, nggak enak. Dia pengen istirahat. Orang yang begadang itu biasanya juga kalau pagi mesti kolaps, ya kan? Jadi udah nggak bakal bisa ngobrol kalau pagi. Jadi itu susah diperbaikin. Ingat ya, jadi menerawang. Yang nomor 2. Jadi poin chemistry sama compatibility lebih gede yang mana? Atau dua-duanya harus? Mesti ada sebaiknya. Mesti ada. Dicek aja dulu. Gitu, dicek aja dulu. Kalau ada bagus, kalau nggak ada, at least masuk dalam catatan kayak oh itu nggak ada. Gitu, ya. Nah itu yang nomor 2 di menerawang. Yang ketiganya adalah melatih. Jadi ini bukan urutan sih sebenarnya. Makanya gambarnya seperti itu. Ini bukan urutan, ini sekaligus bersamaan. Pada saat kita lagi menawarkan, kita juga bisa menerawang, dan kita juga bisa melatih. Contoh melatih nih. Jadi pada saat lagi bilang, lo suka film horor atau film romantic comedy kalau lagi nonton bioskop. Terus dia bilang itu kan penawaran. Ya, itu dulu ya, itu menawarkan topik gitu kan. Karena saya sukanya yang horor misalnya.
Dalam pertanyaan itu ada pertanyaan penerawangan juga gak? Iya kan, pengen tahu dia Ya, sukanya pengen apa. At the same time. Terus begitu dijawab, dia suka horor. Saya, oh suka horor juga, wes. Nah, begitu saya begini, ya, saya begini doang, saya nggak ngajak loh. Saya cuma begini aja, dia aja kayak gitu. Saya begini, ini saya lagi melatih. Saya lagi melatih refleks dia. Hmm. Jadi dalam 1-2 detik yang sama, ini terjadi kan? Gitu loh. Jadi begini aja dia langsung tos. Ketika dia tos, ini saya bisa, wah keren loh, kita pikirannya sama. Cocok kayaknya kita nih. Tapi jangan cepet-cepet ya, jangan jatuh cinta dulu ya. Masih banyak ujian yang perlu kita lakukan. Nah itu biasa seru tuh kalau dilakuinnya kayak gitu. Sekaligus gak? Sekaligus. Nah sekarang saya jelasin melatihnya. Melatih itu apa? Melatih itu maksudnya ajak dia untuk ngelakuin sesuatu. Contohnya yang kayak tadi. Tos. Ya. Terus kalau misalnya kita bicara lagi ngehit nih, kalau ngehitnya di kafe. Kalau kalian suka ngobrol deketin cewek di kafe gitu kan. Ceweknya bisa sendiri, bisa berdua gitu kan. Ketika ngobrol, nanya, menurut lo gini apa? Terus dijawab, dia open ternyata. And then berikutnya adalah melatih, coba suruh dia untuk geser apanya? Tempat duduk. Tasnya atau tempat duduknya. Paling gampang biasa tas. Kalau cewek lagi duduk, tas biasa ada tempat duduk yang lain kan. Jadi gitu. Geser tasnya dong, gue mau duduk situ. Itu melatih tuh. Itu kan udah nyuruh-nyuruh istilahnya. Kecil banget loh. Saking kecilnya itu nggak bisa dianggap melatih gitu, dari sisi dia. Tapi dari sisi kita yang belajar kayak gini, kalau nih cewek diajak ngobrol mau gitu kan. Kita suruh kayak gitu, dia mau kan berarti dia open. Kalau dia bilang, buat apa? Nanggap? Oh berarti dia nggak mau. Dia nggak mau diajak. Nanggap maksudnya saya? Jadi ini sekaligus jadi satu. Nah, caranya melatih adalah kita harus minta sesuatu. Minta dia invest. Kebanyakan laki-laki kalau lagi PDKT, mereka nggak minta. Mereka ngasih dengan sukarela. Betul. Apapun. Ya, apapun. Nggak minta. Cowoknya suka makan pedas, ceweknya nggak bisa makan pedas, dikorbanin loh gitu. Ya udah kita makan yang nggak pedas demi lo gitu. Tuh cowok tuh. Nah cewek sebaliknya biasanya nih lagi-lagi stereotip ya biasanya cewek minta mulu. Cewek minta biasanya. Gitu loh. Minta tuh bisa macam-macam. Minta lakuin sesuatu, iya. Minta traktir, iya. Minta temenin, iya. Minta didengerin, minta solusi, ya kan? Macem-macem mintanya. Gitu. Sebagai cowok yang udah biasa diminta-minta kan, kalian udah ngerasain lah ya gitu loh. Saking halusnya mintanya kita udah nggak berasa lagi. Ya udahlah nih, kasih aja gitu loh. Karena Udah template. Iya, udah Wah, template pasti banget. minta ini. Tapi lucunya cewek kalau sama cowok yang disuka nggak mau minta. Giliran sama cowok yang biasa-biasa minta tuh. Temenin dong. Ya, betul nggak? San, bener nggak? Iya. Malah ngasih ya ke cowok yang keren gitu, yang disuka. Enggak sih. Nggak ngasih juga, tapi nggak minta ngasih. juga. Oh. Nawarin juga enggak, tapi nerawang mulu aja. Oh gitu. Make apa? Iya, terawang dipikirin, dianalisa, diomongin sama orang-orang, iya gitu. Tapi nggak dinawarin dan tidak dilatih. Jadi kalau PDKT harusnya kita melatih, kita minta. Kalau dia ngelakuin apa yang kita minta, kita harus ngapain? Apresiasi. Nah ini yang makanya istilahnya melatih. Kalau dia ngelakuin apa yang kita minta, kita bilang thank you, kita apresiasi, kan jadi senang dia. Kemungkinan dia ngelakuin lagi lebih besar. Coba ingat-ingat, nggak sengaja kalian minta seorang cowok untuk ngelakuin yang kamu minta. Cewek nih ya. Kalian bilang thank you. Berikutnya kalian minta, diiyain nggak? Biasanya iya. Iya memang. Tapi yang itu yang jelek-jelek. Karena, loh, kalian mintanya main jelek. Kok nyalain cowok itu? Iya, lu udah Gimana? lu udah minta juga. Situ mintanya main jelek. Mintanya main cakep dong makanya. Gitu. Terus gimana cara mintanya? Ya nawarin dulu. Oke, jadi PDKT itu isinya adalah melatih, meminta dan memberikan apresiasi berulang-ulang. Awalnya minta kecil, lama-lama jadi besar. PDKT gitu doang. Udah. Jadi nggak ada tuh berkorban. Menyenangkan. Memperjuangkan gitu loh. Banting tulang. Nggak ada. Ketulusan, nggak ada.
kemakan sinetron. Kemapanan nggak ada. Nggak ada. So, inilah kesalahan orang, makanya PDKT itu jadi ngaco. Jadi berbulan-bulan. Kalau PDKT harusnya yang itu aja dulu. Kok melatih ini bisa juga kayak negosiasi nggak? Misalnya Misalnya gimana? kita jemput, tapi dia bayarin makan. Gitu. Bisa. Bisa juga. Termasuk juga. Termasuk. Ya. Itu kan berarti kan kita minta kan? Hmm. Gue jemput lo jam sekian, nanti kita makan lo yang take out. Itu juga bisa. Atau, simple nih, gue jemput, lo yang pilih tempatnya apa. Itu kan juga investasi juga. Jadi nggak harus, jangan mentang-mentang minta tuh langsung ada hubungannya mau bayar. Iya. Banyak hal yang dia bisa lakuin. Jadi take and give lah. Yes. Gue anterin, tapi lo mesti kasih tau mau kemana. Gitu loh. Lo harus mikir. Lo yang pasangin Google Map-nya. Yes. Untuk arah. Kayak gitu. Cuman cewek biasanya jarang mau kalau ditawarin gitu, kebanyakan pasti langsung netting sih. Netting apa? Nah, Oh, maksudnya negative negative thinking. thinking. Oh, oke. Jadi biasanya sih kalau cewek diajak jalan gitu, mereka kayak misalkan gua nih, kalau misalkan diajak jalan cowok gitu nggak mungkin langsung, nanti lu yang bayarin ya. Kayaknya males gitu mikirnya, kayak apaan sih nih cowok, cewek tuh kayak bisa inisiatif sendiri Iya. gitu Iya, loh. iya. Biasanya. Di Udah depan. deh. Di depan gantian. itu nggak bisa. Udah date kesekian. Kayaknya Dia jangan di kesekian, nanti kita kasih tahu tuh ya. Nanti kita di date kesekian ngomong kayak gitu, ceweknya dengan senang hati, iya. Di awal mereka ngomongnya gitu tuh, di awal gitu, Tapi enggak kok, bener kok. di awal gitu, langsung ilfil. Tapi nanti kalau ceweknya sudah nempel, belum jadi ya deh, diminta kayak gitu dengan senang hati. Bahkan nggak diminta pun mereka kan ngirim makanan, ngirim sesuatu, Iya. TikTok. gitu ya. TikTok video. Ya. TikTok kok. Oke, jadi itu yang chapter pertama tentang kenapa susah jadian, karena fokusnya salah. Selama ini fokus orang adalah untuk menyenangkan, membuat dia jadi mending. Padahal sebenarnya cuma 3 itu aja. Menawarkan, menerawang, melatih. Kalau si orang yang kita deketin nggak respon terhadap 3 hal itu, apa yang kita lakukan? Mundur, cut off, move on, pindah, terserah apa istilahnya. Bye-bye. Jangan dipaksa. Karena kalau udah memaksa, namanya kitanya kelihatan nggak punya pilihan. Kitanya kelihatan murah. Oke? Jadi jelek juga kita. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Sip, kita lanjut ke chapter yang berikutnya.